Halo semuanya, di video kali ini yang merupakan video lanjutan dari video-video pertidaksamaan sebelumnya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan dalam bentuk nilai mutlak. Sebelumnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan dengan simbol kurang lebih seperti ini. Jadi kurung kanan kirinya berupa garis lurus dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X jika nilai X itu sendiri sudah positif atau 0. Jadi jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X akan sama dengan min X jika X-nya itu negatif atau X kurang dari 0. Contohnya sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama, nilai mutlak 6 sama dengan 6 di sini karena si 6-nya itu sudah lebih dari 0, sehingga kita gunakan definisi yang pertama. Dia akan nilainya sama dengan si X-nya jika nilainya sudah positif. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini nilai X-nya itu kurang dari 0, yaitu X sama dengan min 6, sehingga kita gunakan definisi yang kedua, yaitu nilai mutlak X sama dengan min X, sehingga nilai mutlak dari min 6 adalah min kemudian min 6 akan dihasilkan positif 6. Untuk yang ketiga, nilai mutlak dari 0 sama dengan 0, dia termasuk ke dalam definisi yang pertama, karena di sini X lebih besar sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah dirinya sendiri. Kemudian kurang lebih grafik untuk fungsi nilai mutlak adalah sebagai berikut. Jadi untuk grafiknya selalu di atas sumbu X karena nilainya selalu positif. Kemudian untuk pertidaksamaan nilai mutlak dapat diinterpretasikan sebagai jarak yang tak berarah. Misalkan nilai mutlak X min C kurang dari A, artinya jarak antara titik X dengan C itu kurang dari A. Sehingga dari definisi tersebut kita memperoleh sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang sering digunakan adalah 3 ini. Yang pertama, nilai mutlak X kurang dari A jika min A kurang dari X kurang dari A. Jadi kalau ada nilai mutlak X kurang dari A, maka bisa berlaku X itu di antara min A sampai A. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X lebih besar A jika X kurang dari min A atau X lebih besar A. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Sederhananya, untuk ketiga sifat ini nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan berbentuk nilai mutlak. Jadi untuk suatu persoalan pertidaksamaan yang berbentuk nilai mutlak seperti ini akan kita ubah dulu dalam bentuk yang tanpa nilai mutlaknya seperti yang di kanan, sehingga akan bisa diselesaikan menggunakan konsep pertidaksamaan sebelumnya. Nah, logikanya untuk sifat yang pertama, di sini nilai mutlak X kurang dari A, maka min A kurang dari X kurang dari A, karena menurut definisinya di sini kan X, nilai mutlak X min C itu kurang dari A, artinya jarak dari X dengan C kurang dari A. Sehingga kalau saya misalkan nilai mutlak X itu kurang dari 3 misalkan, berarti di sini kan C-nya 0. Karena di sini bisa kita tuliskan X min 0 kurang dari 3, artinya adalah jarak dari si X ke 0 itu kurang dari 3. Ini adalah jaraknya. Sehingga kalau kita interpretasikan di dalam garis bilangan real, misalkan di sini adalah 0, kemudian nilai mutlak X kurang dari 3 artinya adalah bilangan-bilangan yang jarak ke 0-nya itu kurang dari 3, bisa dari arah kanan maupun kiri. Sehingga kalau di kanannya itu ada 1, 2, 3, misalkan di sini saya tambahkan 4, kemudian di sebelah kirinya ada min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang jarak ke nolnya kurang dari 3, berarti kalau ke kanan kita punya ini
di sebelah sini. Kemudian kalau dari kiri kita punya 0 ke 1, 2, dan ke 3 di sebelah sini. Artinya bilangan-bilangan yang ada di sini jaraknya ke titik 0 itu kurang dari 3. Sehingga untuk nilai mutlak X kurang dari 3 itu bisa kita interpretasikan dalam min 3 kurang dari X kurang dari 3, seperti yang ada di garis bilangan ini. Kemudian untuk definisi yang kedua, interpretasinya kurang lebih sama. Jika kita memiliki garis bilangan di sini 0, kemudian di sini min 1, ini min 2, ini min 3, kemudian di sini 1, 2, 3. Nah, misalkan di sini min 4, di sini 4. Bilangan-bilangan yang jarak dari X ke 0-nya itu lebih besar 3, berarti kan 0-nya di sini. Kalau sampai 3 saja kan jaraknya kurang dari 3. Berarti yang lebih besar 3 adalah dari min 3 ke kiri atau 3 ke kanan. Karena jaraknya lebih besar 3. Dari 0 jaraknya lebih besar 3. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa X-nya itu kurang dari min 3 yang sebelah sini, atau yang di sebelah sini X-nya itu lebih besar dari 3. Kurang lebih ini sama seperti sifat yang kedua. Kemudian untuk sifat yang ketiga, interpretasinya adalah karena dia berupa jarak, jadi dia bisa bernilai positif atau negatif X-nya atau Y-nya. Agar tidak mengubah nilai mutlak ini, maka kita kuadratkan. Karena jika nilainya positif atau negatif, jika kita kuadratkan hasilnya akan tetap sama. Misalkan nilainya min 2 atau 2, nilai mutlaknya akan sama-sama 2. Nah, ini sama seperti hasil kuadratnya itu sendiri. Jadi 2 kuadrat akan sama dengan min 2 kuadrat. Sama dengan 4. Sehingga untuk kuadrat itu sendiri tujuannya agar tidak mengubah nilai dari suatu fungsi mutlaknya.